Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membahas tentang sistem pencernaan. Apa sih sistem pencernaan itu? Pencernaan makanan merupakan proses mengubah makanan dari ukuran besar menjadi ukuran yang lebih kecil dan halus, serta memecah molekul makanan yang kompleks menjadi molekul yang sederhana dengan menggunakan enzim dan organ-organ pencernaan. Nah, proses pencernaan makanan manusia itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada secara mekanik, yang kedua secara kimiawi. Nah, proses secara mekanik merupakan proses perubahan makanan dari bentuk besar atau kasar menjadi bentuk kecil dan halus. Nah, pada manusia dan mamalia umumnya itu proses pencernaan mekanik dilakukan dengan menggunakan gigi. Nah, selanjutnya, proses kimiawi merupakan proses perubahan makanan dari zat yang kompleks menjadi zat-zat yang lebih sederhana dengan menggunakan enzim. Nah, enzim sendiri merupakan zat kimia yang dihasilkan oleh tubuh yang berfungsi mempercepat reaksi-reaksi kimia dalam tubuh. Nah, pencernaan dapat dibedakan atas saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Berikut ini akan dibahas satu persatu proses pencernaan yang terjadi di dalam saluran pencernaan makanan pada manusia. Nah, yang pertama itu ada mulut. Di dalam mulut, salah satunya terdapat yang pertama yaitu gigi atau dens. Nah, gigi ini merupakan alat pencernaan yang bertugas secara mekanik. Terdapat 4 jenis gigi. Yang pertama ada gigi taring, gigi seri, gigi geraham depan, dan gigi geraham belakang. Nah, gigi taring atau dens caninus itu berfungsi untuk merobek atau mencabik makanan. Lalu ada gigi seri, dens incisivus, berfungsi untuk memotong makanan. Lalu ada gigi geraham depan, dens premolar, dan gigi geraham belakang, dens molar, yang berfungsi untuk menghaluskan makanan. Yang kedua ada lidah atau lingua. Ini merupakan organ yang terletak di dalam mulut yang kaya akan otot. Permukaannya kaya akan papila atau tonjolan lidah yang sangat banyak mengandung kuncup pengecap. Nah, fungsi dari lidah yang pertama itu mengaduk makanan, yang kedua membantu proses penelan makanan, yang ketiga sebagai alat atau organ pengecap, yang keempat membantu membersihkan rongga mulut, yang kelima membantu untuk berbicara atau bercakap-cakap. Nah, ini terbagi menjadi beberapa daerah rasa, antara lain rasa asin, rasa manis, rasa asam, dan rasa pahit. Nah, lalu selanjutnya di bagian mulut itu ada kelenjar ludah atau glandula salivalis. Nah, ini menghasilkan air liur atau air ludah yang bersifat pekat. Lalu ada faring. Nah, faring ini merupakan organ penghubung antara rongga mulut dengan kerongkongan atau esofagus. Oleh karena itu, faring disebut juga sebagai pangkal esofagus. Nah, makanan yang telah dicerna akan masuk kerongkongan melalui proses deglutisi melalui faring. Nah, faring merupakan pertemuan antara traktus digestivus dengan saluran respirasi. Nah, di bagian dalam faring itu terdapat amandel atau tonsil yang merupakan kumpulan kelenjar limpa yang mengandung limfosit. Lalu ada kerongkongan. Nah, esofagus atau kerongkongan adalah tabung berotot pada vertebrata yang dilalui sewaktu makanan mengalir dari bagian mulut ke dalam lambung atau ventriculus. Nah, ini memiliki panjang sekitar 20-25 cm. Nah, makanan
itu berjalan melalui esofagus dengan menggunakan proses peristaltik. Nah, gerakan peristaltik merupakan gerakan otot dinding saluran pencernaan kaya akan otot polos yang berupa gerakan kembang kempis atau meremas-remas makanan, lalu didorong menuju lobus selama 6 detik. Nah, dinding kerongkongan atau esofagus ini terdiri atas 3 lapisan, yaitu tunika mukosa yang menghasilkan mukus atau lender. Lalu yang kedua, tunika submukosa, terdapat jaringan ikat kolagen dan elastis, ujung kapiler darah, dan ujung saraf. Lalu tunika muskularis, yaitu mengandung otot polos dan jaringan ikat. Lalu ada lambung. Nah, lambung atau ventriculus merupakan organ kantung besar yang terletak di rongga perut agak kiri. Nah, dinding lambung tersusun menjadi 4 lapis, yaitu yang pertama lapis peritoneal atau lapis serosa. Nah, lapis ini merupakan lapis terluar dari ventriculus yang berfungsi sebagai lapisan pelindung perut. Sel-sel di lapisan ini mengeluarkan sejenis cairan untuk mengurangi gaya gesekan yang terjadi antara perut dengan anggota tubuh lainnya. Lalu yang kedua ada lapisan berotot, itu terdiri dari kardiak atau bagian atas ventriculus yang berhubungan dengan esofagus dan hepar. Lalu ada fundus atau bagian tengah ventriculus yang bentuknya membulat. Lalu pylorus merupakan bagian bawah ventriculus yang berhubungan dengan intestinum tenuum. Yang ketiga, ada lapisan submukosa. Nah, lapisan ini di mana pembuluh darah, arteri, dan vena dapat ditemukan untuk menyalurkan nutrisi dan oksigen ke sel-sel perut, sekaligus untuk membawa nutrisi yang diserap urea dan karbon dioksida dari sel-sel tersebut. Nah, yang keempat ada lapisan mukosa. Lapisan ini di mana sel-sel mengeluarkan berbagai jenis cairan seperti enzim, asam lambung, dan hormon. Nah, lapisan ini berbentuk seperti palung untuk memperbesar perbandingan antara luas dan volume, sehingga memperbanyak volume getah lambung yang dapat dikeluarkan. Fungsi ventriculus pada lapisan mukosa yang pertama menyimpan makanan dalam kurun waktu 2-5 jam, yang kedua mengaduk makanan dengan gerakan meremas, lalu yang ketiga mencerna makanan dengan bantuan enzim, yang keempat menerima makanan dan bekerja sebagai penampung untuk jangka waktu pendek. Yang kelima, makanan dicairkan dan dicampur dengan asam hidroklorida dan dengan cara ini disiapkan untuk dicerna oleh usus. Nah, susu dibekukan dan dikeluarkan. Nah, yang keenam, pencernaan lemak dimulai di dalam lambung. Ketujuh, faktor anti-anemia dibentuk. Kedelapan, chyme yaitu isi lambung yang cair disalurkan masuk duodenum. Enzim yang dihasilkan di dalam lambung, yang pertama ada HCI, itu dihasilkan oleh sel parietal yang fungsinya antara lain, pertama merangsang keluarnya seketin, mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin untuk memecah protein. Ada desinfektan yaitu membunuh kuman-kuman, lalu merangsang keluar hormon kolesistokinin yang menyerang empedu mengeluarkan getahnya. Kedua, renin. Renin ini untuk mengendapkan kasein atau protein susu. Nah, kasein akan diubah oleh pepsin menjadi pepton. Lalu yang ketiga ada pepsinogen. Nah, dihasilkan oleh sel SIP, akan aktif bila dalam bentuk pepsin. Nah, pepsin ini berfungsi untuk mencerna protein menjadi pepton dan proteosa. Lalu yang keempat ada lipase. Nah, ini untuk mencerna lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Yang kelima ada homonegastrin, itu untuk sekresi getah lambung. Yang keenam ada lendir atau musin. Nah, ini untuk melindungi sel-sel di permukaan lambung terhadap kerusakan akibat kerja dari HCI dihasilkan oleh sel goblet.
usus halus. Nah, ini merupakan saluran panjang sekitar 8,25 meter dan dibagi menjadi yang pertama ada duodenum atau usus 12 jari. Nah, ini merupakan usus halus yang berbatasan dengan ventriculus. Ini terjadi proses pemecahan lemak dan karbohidrat. Panjangnya sekitar 25 cm atau 0,25 meter. Yang kedua ada jejunum atau usus kosong. Usus halus yang berbatasan langsung dengan duodenum dan ileum. Di sini tidak terjadi proses penyerapan dan pencernaan makanan. Nah, panjangnya itu sekitar 7 meter. Yang ketiga ada ileum atau usus penyerapan. Usus halus yang berbatasan dengan jejunum dan intestinum rasum. Disinilah terjadi penyerapan sari-sari makanan, panjangnya sekitar 1 meter. Nah, fungsi utama dari usus halus itu yang pertama menerima zat-zat makanan yang mudah dicerna untuk diserap melalui limfe kapiler darah dan saluran-saluran. Yang kedua untuk menyerap protein dalam bentuk asam amino. Lalu yang ketiga untuk menyerap karbohidrat dalam bentuk emulsi lemak. Lalu ada kelenjar pankreas. Nah, ini terletak dekat ventriculus atau rongga perut sebelah kiri, yaitu di antara duodenum dan limfa. Memiliki panjang sekitar 15 cm dan lebar 5 cm. Nah, kelenjar pankreas itu menghasilkan yang pertama hormon insulin yang berfungsi untuk mengatur atau menurunkan kadar gula dalam darah. Yang kedua berfungsi untuk menghasilkan getah pankreas yang mengandung banyak enzim. Nah, enzim tersebut yang pertama itu amilase pankreas. Nah, ini untuk mengubah amilum menjadi maltose. Lalu strepsin atau lipase pankreas ini untuk mengubah lipid menjadi asam lemak dan gliserol. Lalu ada trypsinogen. Ini dengan bantuan enterokinase akan diubah menjadi tripsin. Nah, tripsin ini berfungsi untuk memecah pepton menjadi asam amino. Hati atau pepar merupakan kelenjar pencernaan yang terbesar dalam tubuh dengan berat sekitar 2 kg dengan berwarna kemerahan. Terletak di dalam rongga perut sebelah kanan di bawah sekat rongga dada. Menghasilkan cairan empedu atau bilus yang ditampung dalam kantung empedu atau vesicapelea. Setiap hari vesicapelea menghasilkan 0,5 liter cairan empedu. Kandungan empedu terdiri dari garam kloat yang berfungsi mengaktifkan lipase pankreas, menurunkan tekanan permukaan butir-butir sehingga dapat diemulsikan dalam pencernaan lemak, bersenyawa dengan asam lemak, membentuk senyawa yang mudah larut dalam air dan mudah diserap. Yang kedua, natrium karbonat yang berfungsi mengatur keasaman empedu sehingga membuat pH empedu menjadi 7,1 sampai 8,5. Yang ketiga ada kolesterol. Lemak netral yang memiliki daya larut sangat kecil dalam air, merupakan prekursor dari aktivitas steroid seperti vitamin dan hormon. Empedu menghasilkan zat warna empedu atau bilirubin dan biliverdin dan garam empedu. Fungsi empedu untuk mengemulsikan atau memecahkan lemak dan membunuh kuman-kuman dalam saluran pencernaan bagian atas. Empedu menghasilkan zat warna empedu dan garam empedu. Fungsi empedu untuk mengemulsikan atau memecahkan lemak dan membunuh kuman-kuman dalam saluran pencernaan bagian atas.
Hepar berfungsi sebagai yang pertama menghasilkan cairan empedu, menawarkan racun, menyimpan gula dalam glikogen atau gula otot, mengubah provitamin A menjadi vitamin A, menjaga keseimbangan zat makanan dalam darah, mengubah kelebihan asam amino menjadi urea untuk dikeluarkan dari tubuh, sekarang masuk ke usus besar. Usus besar merupakan saluran panjang dengan permukaan dinding yang mengalami penyempitan dan penonjolan serta merupakan terusan dari usus halus. Panjang usus halus kurang lebih 1,5 meter dengan lebar 5-6 cm. Bagian-bagian usus besar terdiri dari caecum atau cecum, merupakan permukaan antara usus halus dan usus besar. Pada bagian ujung cecum terdapat tonjolan kecil yang disebut dengan umbai cacing atau apektis dengan panjang 6 cm. Yang kedua ada usus buntu, suatu kantung yang terhubung pada usus penyerapan serta bagian kolon menanjak dari usus besar. Organ ini ditemukan pada mamalia, burung, dan beberapa jenis reptil. Yang ketiga ada kolon atau usus tebal, bagian yang paling tebal dan menyempit dengan banyak tonjolan pada bagian permukaannya. Kolon terdiri dari beberapa macam, diantaranya ada kolon transversum, ada kolon descendens, ada kolon sigmoid. Yang keempat, rektum atau poros usus. Bagian terakhir dari usus besar terletak di bagian kolon sigmoid yang menghubungkan intestinum mayor dengan usus. Terletak dalam rongga pelvis di depan os sanctum dan os coccygeus. Proses yang terjadi di kolon adalah adanya pencernaan secara biologis dengan bantuan bakteri Escherichia coli atau E. coli yang bertugas untuk membusukkan makanan, membentuk vitamin K, dan menghambat pertumbuhan bakteri yang bersifat patogen. Sisa makanan yang telah dibusukkan akan dibentuk menjadi feses dan akan masuk ke dalam rektum. Proses yang terjadi di rektum adalah pergerakan feses secara peristaltik yang dikendalikan oleh otot polos dan akhirnya akan menuju anus atau lubang pelepasan akhir. Proses perjalanan makanan untuk sampai di usus besar membutuhkan waktu sekitar 4-5 jam. Usus besar dapat menyimpan makanan dalam kurun waktu 24 jam. Anus. Anus merupakan lubang pada ujung saluran pencernaan yang menghubungkan rektum dengan dunia luar atau udara luar. Anus terletak di dasar pelvis. Di anus terjadi proses perjalanan terakhir dari feses yang telah dibentuk di kolon. Proses pengeluaran feses melalui anus disebut defekasi. Dinding anus diperkuat oleh 3 sphincter, yaitu sphincter ani yang bekerja tidak menurut kehendak. Yang kedua ada sphincter levator ani yang bekerja juga tidak menurut kehendak. Yang terakhir ada sphincter ani externus yang bekerja menurut kehendak. Masuk ke dalam enzim pada sistem pencernaan. Enzim amilase. Enzim amilase merupakan enzim yang terkandung dalam air liur di mulut. Enzim ini akan membantu proses pemecahan makanan di mulut sebelum masuk ke organ pencernaan lainnya. Enzim amilase ini berfungsi untuk mengolah karbohidrat menjadi glukosa dan energi
Ini bisa kamu rasakan ketika mengunyah nasi, maka rasanya akan menjadi manis. Selanjutnya enzim pepsin. Enzim pepsin terdapat di dalam lambung yang bekerja sama dengan asam lambung untuk mengolah makanan. Enzim pepsin ini berfungsi untuk mengubah atau memecah protein menjadi asam amino. Di lambung, makanan akan dicerna dengan bantuan asam lambung untuk membasmi kuman dan virus sehingga tidak menimbulkan infeksi. Masuk ke dalam enzim renin. Enzim renin masih terdapat di dalam lambung dan membantu proses pencernaan manusia. Enzim renin ini berfungsi untuk mengendapkan protein kasein yang terdapat di dalam susu. Setelah mengalami proses pencernaan di lambung, selanjutnya makanan akan diubah menjadi bubur usus yang akan masuk ke dalam usus 12 jari. Masuk ke dalam enzim lipase. Enzim lipase terdapat pada proses pencernaan makanan selanjutnya yang terjadi di pankreas. Enzim lipase terdapat pada proses pencernaan makanan selanjutnya yang terjadi di pankreas. Enzim lipase memiliki tugas untuk memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Asam lemak dan gliserol yang diserap oleh villi usus halus ini akan dibawa pembuluh getah bening menuju hati dan disimpan dalam jaringan lemak. Enzim tripsin. Enzim ini diproduksi oleh pankreas dan berfungsi untuk mencerna protein menjadi polipeptida dan asam amino. Asam amino ini akan diserap oleh villi usus halus dan dibawa menuju hati untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Setelah mengalami proses penyerapan di usus halus, zat-zat sisa makanan akan masuk ke usus besar. Di dalam usus besar ini terdapat bakteri E. coli yang membantu membusukkan sisa makanan untuk dikeluarkan dari tubuh. Yang selanjutnya adalah kelainan pada sistem pencernaan. Parotitis. Parotitis atau penyakit gondong, yaitu penyakit yang disebabkan oleh virus yang menyerang kelenjar air ludah di bagian bawah telinga. Akibatnya kelenjar air ludah menjadi bengkak atau membesar. Yang kedua ada serostomia. Serostomia adalah istilah bagi penyakit pada rongga mulut yang ditandai dengan rendahnya produksi air ludah. Produksi mulut yang kering membuat makanan kurang tercerna dengan baik. Yang ketiga adalah tukak lambung. Nah, tukak lambung terjadi karena adanya luka pada dinding lambung bagian dalam. Makan secara teratur sangat dianjurkan untuk mengurangi resiko timbulnya tukak lambung. Yang selanjutnya ada appendicitis. Appendicitis atau infeksi usus buntu dapat merembet sampai ke usus besar dan menyebabkan radang selaput rongga perut. Yang selanjutnya ada diare. Diare atau mencret adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri maupun protozoa pada usus besar. Karena infeksi tersebut, proses penyerapan air di usus besar terganggu. Akibatnya, feses menjadi encer. Yang selanjutnya adalah konstipasi. Konstipasi atau sembelit terjadi akibat penyerapan air di dalam usus besar terjadi secara berlebihan. Akibatnya, feses menjadi sangat padat dan keras sehingga sulit dikeluarkan. Untuk mencegah sembelit, dianjurkan untuk buang air besar secara teratur tiap hari, serta banyak makan sayur dan buah-buahan. Baik, cukup sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.